Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Yolanda, mahasiswa dari kampus Tikes Surya Global Yogyakarta, angkatan 25, profesi nurse. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang peran keluarga dalam resiko bunuh diri. Di sini saya akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menjelaskan materi. Di sini saya berharap setelah saya menjelaskan materi, keluarga mampu memahami pengertian dari resiko bunuh diri, penyebab bunuh diri, resiko bunuh diri, peran keluarga dalam resiko bunuh diri, dan terakhir itu pencegahan dalam resiko bunuh diri. Kalau gitu kita langsung saja materi pertama. Yang pertama itu adalah pengertian bunuh diri, di mana pengertian bunuh diri itu ialah bunuh diri tindakan yang sadar dilakukan oleh pasien untuk mengakhiri hidupnya. Jadi di sini itu bunuh diri itu pasiennya itu sadar untuk melakukan tindakan bunuh diri. Yang kedua itu ada penyebab bunuh diri, di mana penyebab bunuh diri itu ada dua. Yang pertama faktor predisposisi dan yang kedua itu faktor presipitasi, di mana faktor predisposisi ialah faktor yang melatar belakangi terjadinya gangguan jiwa, sedangkan faktor presipitasi adalah faktor pencetus terjadinya kekambuhan gangguan jiwa. Yang kedua itu ada resiko bunuh diri, di mana resiko bunuh diri itu ada yang pertama keputusan, yang kedua menyalahkan diri sendiri, yang ketiga perasaan gagal dan tidak berharga, perasaan tertekan. Jadi seseorang yang ingin bunuh diri itu dia merasa tertekan. Udah itu insomnia yang menetap. Jadi insomnia itu gangguan tidur yang selalu menetap setiap harinya. Selanjutnya itu ada penurunan berat badan, berbicara lamban dan keletihan, menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi pasien-pasien yang pemikirannya ingin bunuh diri itu biasanya dia menarik lingkungan dari sosialnya. Kedua itu pikiran dan rencana bunuh diri. Jadi udah ada pemikiran untuk rencana bunuh diri, dan yang terakhir itu ada kematian. Nah, yang kita harus pantau sekarang apabila pasiennya itu sudah menarik diri dari sosial, itu kita sebagai keluarga harus memberikan motivasi, mendekatkan pasien dan menanyakan kenapa dia bisa tidak bersosialisasi dengan lingkungannya. Udah itu memberikan motivasi sehingga pasiennya itu tidak terjadinya atau tidak ada pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Nah, selanjutnya ada pencegahan terjadinya resiko bunuh diri. Nah, pencegahan itu ada yang pertama itu mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi tentang resiko bunuh diri dan deteksi dini. Jadi kita itu mengembangkan komunikasi kepada pasiennya, udah itu mengedukasi resiko bunuh diri dan deteksi dini terjadinya bunuh diri. Yaitu mengembangkan rehabilitas psikologi berbasis masyarakat. Jadi kita itu tetap memperkenalkan pasiennya itu kepada masyarakat, bagaimana bersosialisasi kepada masyarakat sekitar. Terakhir itu penguatan ketahanan keluarga. Nah, di sini sangat penting untuk keluarga itu melakukan komunikasi kepada pasiennya, memberikan motivasi kepada pasiennya sehingga pasiennya tidak merasa terbebani dan selalu ada yang mendukung, yaitu keluarganya. Yaitu ada peran keluarga, di mana peran keluarga dalam pasien resiko bunuh diri itu ada membina hubungan saling percaya. Jadi kita ataupun keluarganya itu harus membina saling percaya dulu kepada pasiennya, sehingga pasiennya itu menceritakan keluh kesahnya, menceritakan tekanan yang dia alami saat ini. Jangan tinggalkan seorang diri. Jadi jika ada pasien yang resiko bunuh diri, jangan pernah meninggalkannya dia sendiri. Jauhkan dari benda yang membahayakan yang bisa memberikan idenya untuk melakukan bunuh diri. Jadi menjauhkan benda-benda tajam atau benda-benda yang keras sehingga pasiennya itu tidak berencana untuk melakukan bunuh diri. Bangkitkan kembali keinginannya untuk hidup. Jadi kita sebagai keluarga itu harus membangkitkan keinginannya untuk hidup sehingga pasiennya itu tidak akan melakukan pembunuh diri ataupun pemikiran untuk bunuh diri. Yang terakhir itu ada rutin memberikan obat kesembuhan pasien. Nah, di sini sangat penting peran keluarga untuk memberikan obat kepada pasiennya secara rutin, karena obat itu sangat penting untuk pasiennya. Apabila pasiennya itu tidak diberikan obat atau obatnya diberikan atau putus-putus, biasanya pasiennya akan mengalami kekambuhan resiko untuk melakukan bunuh diri. Jadi untuk pemberian obat itu sangat penting ya. Ya, itulah dari penjelasan saya. Mungkin dari mbaknya atau ibunya akan memberikan pertanyaan, saya persilakan. Ya, kalau tidak ada saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.